H-0, H97, para morta. Ruang bawah tanah rumah sakit militer itu sunyi, hanya terdengar derit mesin-mesin tua yang bernafas tersengal. Lampu neon bergetar, cahayanya menyala putus seperti enggan menerangi kegelapan. Zainar duduk di kursi besi dingin, tubuhnya masih lemah, namun matanya terpaku pada layar monitor usang yang menyalakan cahaya samar. Apa benar kamu mau mengutak-atik rongsokan ini? Bukankah lebih baik istirahat? Suara chip dalam kepalanya terdengar malas, seperti seseorang yang dipaksa bangun dari tidur siang. Aku butuh jawaban, desis Zainar, jari-jarinya bergerak di atas keyboard yang hampir hancur. Sejak menemukan kenyataan bahwa skor hidupnya bisa ditambah dengan menyerap energi dari benda bertenaga, satu pertanyaan terus menghantuinya, siapa yang menciptakan sistem ini? Kenapa hidupnya terikat pada angka yang terus berkurang setiap hari? Folder demi folder ia buka, kebanyakan hanya berisi data pasien dan log militer standar. Namun ada satu nama yang membuatnya berhenti mengetik, data hitam. Oke, itu jelas bukan nama yang enak didengar. Jangan dibuka, sumpah. Auranya jelek sekali, suara chip mendadak terdengar serius. Zainar mengabaikannya, ia menekan enter, layar bergetar, lalu muncul deretan file terenkripsi. Aduh bagus, kamu baru saja membuka kotak Pandora. Sekali terbuka tidak ada jalan mundur. Zainar menarik napas panjang, lebih baik mati dengan mengetahui kebenaran, daripada hidup tanpa arah. Saat ia mencoba membuka file pertama, kepala Zainar berdenyut. Chip di dalam otaknya mendesing, seperti mesin yang dipaksa bekerja melebihi batas. Layar berkedip lalu sebuah video lama muncul. Gambar buram itu menampilkan seorang komandan militer dengan wajah penuh luka. Ia berdiri di depan barisan pasukan bersenjata. Unit ini tidak boleh dikenang. Tidak boleh tercatat dalam sejarah. Kalian adalah para morta, bayangan yang bahkan kematian pun tidak bisa menghapus. Pasukan itu berdiri kaku, wajah-wajah mereka dingin, tanpa emosi, berseragam hitam dengan simbol tengkorak retak di dada. Zainar mematung, nama itu samar pernah ia dengar, bisikan para suster militer tentang unit paling kejam yang pernah ada, unit yang kabarnya telah dihancurkan. Namun jika rekaman ini ada, berarti semua cerita penghancuran itu hanya kedok. Layar berganti, sekarang muncul catatan teks, baris-barisnya seperti terukir dengan amarah. Para morta tidak hancur, mereka beradaptasi. Misi baru, menguasai algoritma inti. Menghapus kontrol pusat, dunia baru akan lahir. Jantung Zainar berdegup cepat. Chip bergumam lirih, nadanya tidak lagi santai. Oh tidak, aku kenal pola data ini. Ini bukan sekadar rahasia militer. Ini sumber algoritma skor. Itu fondasi yang membuatmu tetap hidup. Jadi mereka yang menciptakan sistem ini? Tanya Zainar dengan suara serak. Tidak persis, tapi mereka orang pertama yang memanfaatkannya. Bayangkan seseorang menemukan senjata nuklir sebelum dunia tahu senjata itu ada. Mereka orang-orang itu, dan sekarang, mereka kembali untuk mengambil alih. Layar tiba-tiba berkedip, deretan kode asing muncul sendiri, membentuk kalimat menakutkan. Siapa yang membuka data hitam? Zainar tersentak. Apa ini? Kebobolan. Mereka sudah tahu kamu mengintip. Matikan sekarang, cepat. Suara chip nyaris menjerit, namun terlambat. Monitor berderit, speaker tua meraung dengan suara berlapis, seperti ratusan orang berbicara sekaligus. Zainar Kavelan, skormu menarik. Kau bukan sekadar bocah biasa. Kau pencuri rahasia kami. Darah Zainar seakan berhenti mengalir. Suara itu mengetahui namanya. Siapa kalian? Bayangan yang tak pernah mati. Kami adalah para morta. Dunia ini milik angka, dan angka akan kami kuasai. Kau membuka pintu, dan pintu itu tidak akan pernah tertutup. Sekonyong-konyong seluruh lampu rumah sakit padam. Gelap pekat menyelimuti ruangan, hanya monitor yang masih menyala, menampilkan simbol tengkorak retak yang berkedip pelan. Chip berbisik lirih, suaranya benar-benar ketakutan, kamu baru saja masuk ke daftar buruan mereka. Di detik itu, Zainar memahami satu hal, data hitam bukan sekadar catatan rahasia. Itu adalah undangan ke neraka. Undangan dari pasukan yang seharusnya sudah mati, para morta. Langkah kaki Zainar bergema di lorong rumah sakit militer yang nyaris kosong. Setelah insiden layar hitam itu, listrik darurat baru saja menyala, menyalakan lampu merah yang berputar pelan di sudut dinding. Bayangan bergerak seiring nyala lampu, membuat tempat itu terasa seperti terjebak dalam mimpi buruk.
Kabar buruknya, mereka tahu kamu ada. Kabar lebih buruknya, mereka tahu kamu hidup. Kabar terburuknya, mereka sedang mengincarmu sekarang." Suara Chip terdengar datar, seolah sedang membacakan daftar belanja, tapi ada getar panik yang tidak bisa disembunyikan. Zainar menggenggam pergelangan tangannya yang gemetar. Para Morta, nama itu sekarang bukan sekadar rumor. Mereka nyata, dan mereka ada di luar sana. Ia mendorong pintu menuju ruang server cadangan. Di dalam, puluhan layar menampilkan data yang berputar cepat. Sebagian besar rusak, tetapi beberapa monitor menyala, memperlihatkan pola sinyal yang aneh, gelombang hitam bergerak seperti bayangan hidup. "Apa itu?" tanya Zainar pelan. Chip bergumam lirih. "Sinyal infiltrasi. Mereka tidak perlu hadir secara fisik untuk mengacau. Mereka bisa masuk lewat jaringan energi. Kalau ada listrik, ada mereka." Zainar menatap monitor itu dengan rahang terkatup. "Jadi tidak ada tempat aman." "Ya, selamat datang di dunia baru. Satu-satunya tempat aman mungkin hanya di dalam kepalamu. Itu pun, ya, mungkin sebentar lagi juga tidak." Sejenak ruangan menjadi hening, lalu salah satu monitor berubah, menampilkan rekaman kamera pengawas. Gambar kabur, tapi cukup jelas, beberapa sosok berjas gelap melangkah melewati koridor rumah sakit. Gerakan mereka kaku, wajah tertutup masker logam dengan tanda tengkorak retak. Zainar mendekat, matanya membelalak. "Mereka, di sini, benar sekali, unit pengintai. Dan percayalah, mereka bukan tipe tamu yang datang membawa bunga." Zainar segera memutus koneksi terminal. Ia berlari ke pintu belakang rumah sakit, melewati lorong gelap yang berbau obat basi. Nafasnya berat, setiap langkah seperti berpacu dengan waktu. Namun, semakin jauh ia melangkah, semakin jelas ia merasakan sesuatu, tekanan yang tak kasat mata, seperti tatapan tajam yang mengikutinya dari balik bayangan. "Jangan menoleh, jangan berhenti. Kalau kau menoleh, mereka akan tahu posisi pastimu." Suara Chip kali ini serius, tak ada nada main-main. Zainar menggertakkan gigi. Bayangan di dinding bergerak lebih cepat daripada tubuhnya sendiri. Ia tahu itu bukan halusinasi. Di luar gedung, udara malam terasa dingin dan menusuk. Lampu jalanan redup, sebagian padam. Zainar menunduk, mempercepat langkahnya di antara barisan kendaraan militer yang sudah berkarat. Tiba-tiba, suara statis terdengar dari pengeras suara jalan. Dari arah yang tidak jelas, sebuah suara berlapis kembali bergema. "Bayangan tidak butuh cahaya. Kami ada di setiap tempat, di setiap arus energi. Kau bisa berlari, tapi kau tidak bisa keluar dari dunia yang kami kuasai." Zainar berhenti sejenak, napasnya terengah. Suara itu tidak datang dari satu titik, ia datang dari segala arah, seolah malam itu sendiri berbicara. Chip mendesis, "Bagus sekali mereka sedang pamer. Kalau aku jadi kamu, aku akan anggap itu undangan resmi untuk pesta pembantaian." Zainar melanjutkan langkahnya. Ia tahu harus segera pergi, tetapi setiap jalan yang ia lalui tampak lebih gelap, seakan cahaya sendiri menolak berada di dekatnya. Lalu, sesuatu bergetar di pergelangan tangannya. Bukan gemetar tubuhnya sendiri, melainkan skor. Angka di bawah kulitnya menurun lebih cepat dari biasanya, seolah ada tangan tak terlihat yang menarik paksa energinya. "Mereka menyedot skorku," bisik Zainar. "Yap, trik lama para Morta. Mereka bisa menyambungkan skor mereka ke milikmu, mengiris sedikit demi sedikit. Bayangkan lintah, tapi versi digital. Dan mereka tidak akan berhenti sampai kau jadi bangkai berjalan." Zainar menahan teriakan. Ia menekan pergelangan tangannya, mencoba menghalau arus itu. Tapi rasa dingin menjalar dari tulang, merayap ke dadanya. Di kejauhan, langkah serentak terdengar. Dari kabut malam, muncul 5 sosok berseragam hitam. Mereka bergerak pelan, tidak terburu-buru, seolah yakin mangsanya tidak akan lolos. "Mereka bukan manusia biasa," gumam Zainar. "Bukan, mereka adalah eksperimen gagal yang berhasil bertahan. Setengah daging, setengah algoritma. Percaya padaku, kau tidak ingin tahu bagaimana rasanya jika salah satu dari mereka menyentuhmu." Zainar mengencangkan langkah. Ia menyeberang jalan, masuk ke gang sempit di belakang barisan barak tua. Dinding berlumut di kanan kiri menutup pandangan, membuatnya terasa seperti terjebak dalam kandang besi. Suara langkah mereka semakin dekat. Tidak ada suara terengah, tidak ada detak jantung, hanya derap senyap yang teratur, seperti mesin tanpa jiwa. Zainar berhenti di ujung gang buntu.
Dadanya naik turun, keringat dingin menetes di pelipis. Buntu, bagus sekali. Benar-benar akhir yang dramatis, komentar Chip dengan nada getir. Zainar mengepalkan tinjunya. Ia tahu, jika ia kalah di sini, segalanya akan berakhir. Para morta tidak hanya akan mengambil nyawanya, tapi juga skor dan mungkin seluruh dunia. Bayangan bergerak, menelan cahaya dari arah mulut Gang. 5 sosok itu berdiri tegak, wajah mereka diselimuti topeng logam dengan simbol tengkorak retak. Mata kosong menatap lurus, tanpa perasaan. Zainar mengangkat kepalanya. Kalau kalian menginginkanku, datanglah. Kau sudah datang pada kami lebih dulu. Sekarang, dunia akan tahu, para morta tidak pernah mati. Malam itu, untuk pertama kalinya, Zainar berhadapan langsung dengan bayangan yang selama ini hanya ada dalam data rahasia. Dan ia tahu, ini baru permulaan. Zainar berhenti di ujung gang buntu itu, dada terengah, otot tegang. 5 sosok para morta berdiri diam, menutupi seluruh jalan keluar. Malam pekat dan bau lumut membuat suasana semakin mencekam. Lampu jalan yang redup hampir tidak menembus kabut, menyisakan bayangan yang bergerak seperti makhluk hidup. Bagus, buntu, tepat seperti yang aku suka, hampir-hampir dramatis. Chip berbisik dengan nada setengah bercanda, setengah cemas. Zainar menahan napas. Ia tahu, satu langkah salah, mereka akan menyergapnya. Setiap gerakan mereka seolah membaca pikirannya. Tapi ia tidak punya pilihan, ia harus keluar. Ia menunduk, memperhatikan dinding gang. Retakan dan pipa tua menonjol cukup untuk dijadikan pijakan. Perlahan, ia mulai memanjat, menempel pada tembok yang lembab, berusaha mencapai atap yang lebih tinggi. Sosok pertama bergerak serentak, bayangan hitam itu melompat mengikuti, tapi Zainar sudah lebih dulu menyesuaikan langkahnya. Arus energi mereka mulai terasa, seperti tendangan halus yang menarik skor hidupnya dari pergelangan tangan. Aku suka trik lama ini. Tapi hati-hati, ya, kalau kena, jangan harap skormu bertahan lama, Chip mengomentari dengan nada getir. Zainar menggertakkan gigi. Dengan refleks, ia melompat ke genteng lain, setiap pijakan dan lompatan diperhitungkan secara presisi. Sementara itu, para morta menyesuaikan kecepatan mereka. Mereka tidak tergesa-gesa, tapi langkah mereka pasti, seperti mesin yang diprogram untuk satu tujuan, menangkapnya. Ledakan kecil terdengar dari gang di belakangnya. Sebuah gerobak tua hancur, mengirim debu dan pecahan logam beterbangan. Zainar mendarat terguling, merasakan nyeri di bahu. Skornya turun drastis, para morta bukan sekadar mengejar, mereka menyedot energinya perlahan, seperti pemangsa yang menikmati rasa takut mangsanya. Lihat tuh, kamu hampir saja jadi mainan mereka. Jangan bilang aku nggak memperingatkan, Chip terdengar setengah kesal. Zainar menahan sakit, menoleh ke sisi lain gang. Ia melihat celah di antara reruntuhan. Dengan tenaga terakhir, ia memanjat melalui pipa tua ke atap yang lebih tinggi. Dari sana ia bisa lompat ke jalan sempit di belakang gedung. Sementara ia bergerak, bayangan hitam para morta tetap mengintai, tidak kehilangan jarak. Mereka tidak hanya mengejar secara fisik, tapi juga memanfaatkan arus energi di sekitar, mengganggu perangkat listrik, lampu, dan bahkan skor Zainar sendiri. Zainar memanfaatkan kabel listrik yang terkelupas, menyerap sebagian energi untuk menstabilkan skor. Skor naik sedikit, tapi rasa sakit di pergelangan tangan dan bahu bertambah. Serius, setiap detik terasa seperti ujian. Jangan bilang aku nggak bilang kalau itu bahaya besar, Chip berseloroh. Zainar tidak menanggapi, matanya menelusuri jalan di depan, mencari celah untuk menghilang. Ia melompat ke gang lain, menabrak reruntuhan, menundukkan kepala di bawah bayangan tembok. Setiap gerakan harus presisi, salah langkah sedikit, dan para morta bisa menutup ruangnya. Derap langkah mereka terdengar semakin dekat, namun entah dari mana mereka muncul. Suara mereka tidak terdengar seperti manusia, tapi distorsi energi yang merambat di udara. Zainar menunduk, menahan napas. Ia memutar tubuhnya, lompat lagi, mendarat di atap yang lebih tinggi. Dari sini ia bisa menyeberang ke gedung kosong yang memberi sedikit perlindungan. Skor stabil kembali, tapi ia tahu ini hanya sementara. Para morta tidak akan berhenti. Selamat, lolos untuk sekarang. Tapi mereka akan kembali. Dan mereka tidak main-main, Chip berbisik, terdengar cemas. Zainar menghela napas, menatap kota gelap di bawah. Cahaya lampu jarang menyinari jalan,
bayangan terus bergerak di antara reruntuhan. Ia sadar satu hal, pertempuran sesungguhnya baru dimulai. Para morta bukan sekadar pengejar biasa. Mereka bayangan yang tak pernah mati, memanipulasi energi, menelan skor hidup orang lain. Dan malam itu, Zainar hanyalah satu pion kecil yang harus bertahan hidup, atau kalah dan menjadi bagian dari bayangan itu sendiri.